Kepala banget, terus songong. Dan gue dipanggil knalpot bocor, tau gak kenapa? Karena gue tuh gak pernah bisa diem dan gue protes terus, gue gak mau kalah. Dasar. Aduh, Pak. Makasih ya. Gue senang sih udah bisa curhat sama lo. Jadi sekarang gue bisa jauh lebih lega. Ya gue belum balas juga. Kalau gue telepon lagi, gue takut Amanda makin sensi sama gue. Bisa-bisa dia ntar blok gue lagi. Gue makin gak tenang mikirin dia. Amanda, please. Don't make me worry. Gue beneran sayang sama lo. Gue cuma takut lo kenapa-napa. Kalau dulu lo sama Boy gimana? Langsung romantis kah atau berantem dulu atau gengsi-gengsian kayak gue sama Marvel? Ya ampun man, gue sama Boy tuh justru jauh lebih parah dari lo dulu. Gak ada manis-manisnya sama sekali pas ketemu. Gue tuh malah punya niat buat jauhin dia awalnya karena dia tuh sempet ngilangin kalung dari almarhumah nyokap gue. Seriously? Iya. Yaudah sekarang mana coba kalung gue? Balikin ke gue. Mana kalung gue? Lo simpen di mana, ha? Balikin ke gue, itu berharga banget buat gue, tau gak? Apaan sih? Kalung lu tuh bukan di gua. Dan ingat ya, gak akan segampang itu lu untuk dapetin apa yang lu mau. Terus gimana? Masalah kalungnya udah selesai? Udah sih akhirnya, ya meskipun akhirnya ngelibatin Tante Hilda dan juga anaknya Sila yang ternyata tuh mantannya si Boy. Hah? Serius? Anaknya Tante Hilda? Itu mantannya Boy? Iyalah, ngapain gue bohong? Sila itu beneran mantannya Boy. Makanya awal-awal tuh dia tuh sempat neken gue banget pas di kampus karena gue kan baru di kampus. Terus lo berhasil jauhin Boy? Nggak bisa. Malah gue sama Boy itu kepilih buat jadi wakil di acara putra-putri kampus. Oh no, serius? Iya, lo bayangin aja. Gimana coba, dulu tuh ribet banget gue harus nyatuin pandangan dan pemikiran sama orang kayak Boy. Itu tuh susah banget. Lu denger ya, jujur gue lebih milih diskors daripada ikut putra-putri kampus bareng lu. Ih, lo tuh kenapa egois banget sih jadi orang? Lo tuh gak pernah mikir ya kalau keputusan yang lo anggap sepele itu bisa berdampak sangat besar buat kehidupan orang lain selain lo. Sumpah gue gak bisa berhenti ketawa nih. Ya intinya gue sama Boy itu dari dulu sering banget adu mulut. Sampai akhirnya gue tuh punya julukan sendiri buat dia dan dia juga buat gue ada. Gue manggil dia es balok gara-gara dia tuh orang yang keras kepala banget, terus songong. Dan gue dipanggil knalpot bocor, tau gak kenapa? Karena gue tuh gak pernah bisa diem dan gue protes terus, gue gak mau kalah. Dasar. Aduh, Pak. Makasih ya. Gue senang sih udah bisa curhat sama lo. Jadi sekarang gue bisa jauh lebih lega. Terus sekarang lo udah tahu lo harus ngapain? Ya. Kenapa gitu? Sebenarnya waktu Marvel nyatain perasaannya ke gue ngerasa senang banget sih, Pak. Karena sebenarnya gue juga udah nyaman dan udah jatuh cinta sama dia. Tapi waktu dia nanya sama gue gimana perasaan gue ke dia, gue merasa belum siap buat ngasih jawabannya. Ya, memang sih di satu sisi karena Kak Putra tiba-tiba datang makanya gue gak sempat buat ngasih jawaban gue. Tapi di sisi lain, gue ngerasa gue takut buat ngebuka hati gue lagi. Karena gue masih punya trauma.
Sorry ya Man, gue jadi ikutan denger masalah lu. Tapi sekarang gue jadi tahu apa yang harus gue lakuin ke Marvel. Sampai sekarang belum ada kabar dari Amanda. Dia masih ngambek atau ada masalah di jalan. Kemana sih Amanda? Gue jadi makin khawatir sama dia pas tahu dia diganggu sama Dean. Mau nelfon lagi percuma. WhatsApp gue aja sampai sekarang dianggurin. Wait, apa dia udah sampai ke unitnya? Apa dia lagi sakit? Atau ketiduran? Bisa jadi dia sakit. Dan sempat nyerang dia tadi. Mungkin dia ada yang lecet atau gimana gitu. Kayaknya gue harus ngabarin Marvel deh. Atau gue samperin lagi ke unit dia. Biar gue makin tenang. Gue nelfon gue. Apalagi ada masalah. Atau ada kabar dari Amanda. Assalamualaikum. Halo, Vel, waalaikumsalam. Posisi lu lagi di mana sekarang? Gue di apartemen. By the way, gimana keadaan lo? Habis dari geng serigala gue belum lihat keadaan lo. Gue di rumah, lagi gak enak badan sih, mungkin karena gue kecapean kali. Tapi sekarang udah mendingan, udah gak apa-apa. Oh iya, gue nelfon lu mau ngabarin Amanda lagi ada di rumah gue nih sekarang. Hah? Dari tadi gue nyariin dia. Ternyata dia di rumah lo. Lu lucu banget, kenapa lu panik kayak gitu nyariin dia? Gue jadi berasa ada di tengah-tengah suami istri yang lagi berantem, terus istrinya pergi ke rumah temennya, suaminya kelimpungan nyariin istrinya, tau gak? Kenapa gue bisa sepanik ini? Boy sampai bisa tahu kalau gue panik nyariin Amanda. Boy, gue khawatir sama Amanda. Karena Amanda tadi sempat diserang sama Dean. Makanya gue jadi khawatir sama dia. Iya, gue sih baik-baik aja, Vel. Cuma di satu sisi kadang gue jadi khawatir. Menurut gue Dean makin konyol, tau gak? Dia tuh udah nekat banget. Dia gak pilih-pilih lagi siapa lawannya. Ya sekarang perempuan juga dilawan kan gak masuk akal menurut gue. Iya. Dean udah dikuasai setan karena dendam. Iya, setuju gue. Cuma gini aja deh, maksud gue, kalau emang lu lagi free, lagi banyak waktu lu ke rumah gue aja. Pura-pura mau jengukin gue biar lu bisa ketemu sama Amanda. Kan enak tuh bisa ngobrol-ngobrol. Boy, lu punya telepati ya? Tahu aja lu gue pengen ketemu sama Amanda. Ya namanya juga saudara, pasti kan punya feeling. Lu ngerasain apa gue tahu, sebaliknya juga gue ngerasain apa lu pasti tahu lah. Gue kesana buat ketemu sama lo. Bukan karena modus ya. Gue emang pengen tahu kondisi adik gue. Iya, percaya. Ya udah lu kesini aja, gue tunggu ya. Oke boy, gue OTW kesana sekarang. Ya udah.